Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat, kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai Google Trend ya. Nah, Google Trend itu apa? Jadi Google Trend itu adalah satu aplikasi di Google yang bisa membantu kita mengetahui tren atas suatu keyword ataupun produk ataupun suatu topik yang memang kita cari gitu ya. Dan ini gratis dari Google untuk memudahkan kita. Misalkan kita mau menetapkan, misalkan mau mencari produk yang akan kita jual, atau mungkin kita sedang sekarang ini punya produk yang kita jual, hanya apakah trennya sedang naik atau turun terhadap produk yang kita jual tersebut. Jadi fungsinya bisa kita sedang mencari atau meriset ya, istilahnya kita meriset produk yang akan kita kita inginkan kita mau pasarkan, atau kita mempunyai beberapa pilihan produk yang tidak kita jual, hanya nanti pilihannya tetap mana yang terbaik di antara beberapa pilihan itu ya. Nah, Google Trend ini eh, bukan menunjukkan berapa jumlah pencarian ya, tetapi dia menunjukkan tren, apakah trennya naik atau turun, atau stabil. Kemudian kalau dibandingkan, nah itu tinggi mana misalkan seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, untuk Google Trend itu juga bisa menampilkan daerah mana sedang pencarian tertinggi ya terhadap produk tersebut, atau yang mengetikkan pencarian atas suatu produk itu ada di provinsi mana, kemudian kota mana, itu ditampilkan di situ. Kemudian berikutnya, Google Trend juga memberikan alternatif ataupun menunjukkan alternatif keyword-keyword yang bisa kita pakai ya. Nah, keyword ini bisa kita jadikan acuan untuk kita dalam menentukan judul produk ataupun menentukan iklan ya. Misalkan kita berjualan di marketplace gitu ya. Kita bisa memakai data yang ada di Google itu untuk membuat judul produk yang baik, yang pencariannya mungkin tinggi ya. Kemudian juga menggunakan keyword-keyword tersebut untuk beriklan ya, beriklan. Nah, terus kita juga bisa menggunakan Google Trend ini untuk mencari berdasarkan pencarian spesifik ya. Pencarian spesifik itu misalkan pencarian yang ada di YouTube ya, atau pencarian yang ada berdasarkan gambar gitu ya. Itu bisa bisa ada datanya ya. Oke, mari kita mulai bagaimana cara menggunakan Google Trend ya. Nah, ini Google Trend itu URL-nya seperti ini ya. Jadi trends.google.co.id ya. Kemudian tampilan di atas ini pastikan ini kita sudah pilih Indonesia. Kemudian ini di bawahnya kita bisa nanti masukkan topik seperti ini. Nah, ini yang tampilan pasti akan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada insight dan artikel terbaru, kemudian unggulannya coronavirus ya. Ya, seperti itu. Nah, banyak sini. Oke, kita mulai bagaimana mencoba untuk melihat tren suatu produk. Misalkan apa nih ya? Produk misalkan sepatu kulit ya. Sepatu kulit. Saya ketikkan begini. Ini tanpa melihat apakah sepatu kulit untuk pria atau wanita. Nah, kita coba cari. Kita tunggu sebentar ini.
loadingnya agak lama ini. Bentar. Nah, ini data yang ditampilkan Google Trend untuk keyword sepatu kulit ya, areanya Indonesia. Kemudian ini periodenya 12 bulan terakhir. Ya, nanti kita bisa pilih ini. Ya, periodenya ini mulai 1 jam terakhir, kemudian 4 jam terakhir, sehari terakhir, dan paling lama adalah sejak 2004 sampai sekarang. Nah, ini meskipun Google Trend ini dirilis tahun 2006, tapi Google Trend bisa menampilkan data mulai tahun 2004 hingga sekarang ya. Kemudian kita juga bisa menampilkan waktu atau kita bisa memilih waktu, rentang waktu yang khusus atau custom, misalkan mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Misalkan kita mau cari data dari sejak pandemi ya, pandemi itu di bulan Maret ya. Oke, kita mungkin dari Januari saja biar kelihatan perbedaannya. Ini penulisan bulannya, format bulan dulu, bulan, tanggal, dan baru tahun ya. Ini 01 berarti kita mulai dari 01 juga 2020. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita lihat datanya dari awal ini Februari cukup tinggi ya, kemudian mulai menurun ya, menurun. Kemudian ini sudah setelah bulan Mei ini agak naik, ini sudah mulai naik lagi ya. Artinya tidak turun terlalu jauh ya. Nah, berikutnya ini untuk dashboardnya kembali ya, kita lihat datanya ini semua kategori ya. Coba kita klik apa saja ini semua kategori. Nah, ini bisa kita lihat berdasarkan belanja, kemudian bisnis dan industri, buku dan sastra, hewan peliharaan, dan masih banyak. Ini berada berdasarkan kategorinya ya. Nah, ini banyak sekali ini ke bawah ya. Nah, kita kalau saya biasanya menggunakan semua kategori ya, semua kategori. Nah, ini kemudian mengenai yang tadi pencarian spesifiknya ya, bisa penelusuran web ya, ini berdasarkan penelusuran web. Pada umumnya saya menggunakan penelusuran web. Ada penelusuran gambar, kemudian penelusuran berita, kemudian Google Shopping, dan penelusuran YouTube ya. Ya, ini ada berarti ada berapa ini? 5 pencarian spesifik ya yang bisa kita pakai. Saya pada umumnya menggunakan penelusuran web ya, yang datanya lebih lengkap biasanya ya, atau lebih mewakili lah ya, lebih mewakili. Nah, ini kemudian data sebelah sini ya, ini ada bisa kita, data ini bisa langsung kita download ya. Download nanti bentuknya adalah CSV yang bisa langsung terconvert ke Excel ya, Microsoft Excel. Nah, coba aja kita langsung klik gitu. Nah, ini nanti langsung dia proses ya. Sambil kita proses, kita lihat data sebelahnya ini apa sih. Nah, ini nih CSV nya. Nah, dia tampilkan seperti ini. Nah, ya karena datanya nggak mungkin per tanggal, dia berdasarkan ini nih, misalkan per minggu ya. Jadi setiap minggu, jadi tanggal 5 bulan 1 ini 96 sorry, ini coba kita geser. Tuh tetap ya. 8175 8162 92 100 ya. Oke, itu jadi per minggu dia, per 1 minggu lah itu ditampilkan di data yang
kita download tadi ya. Nah, kemudian yang tengah ini adalah bisa kita tautkan datanya, bisa kita tautkan, dan sebelahnya lagi datanya bisa kita bagikan ya. Nah, kalau ditautkan seperti apa? Nah, ini sudah tampil begini, jadi kita bisa salin kodenya, kode linknya gitu, untuk kita masukkan ke data yang apa yang kita butuhkan. Kemudian kalau di share ini kemana saja, kita lihat ada bisa ke Facebook, ke Twitter, ke LinkedIn ya, ke Tumblr ya. Apa ini bacanya ini? Kalau ini saya yang biasa pakai ini yang ini ya, LinkedIn ini saya juga masuk, saya punya, ke Facebook juga ada ya. Nah, hal yang perlu kita sampaikan untuk lihat data ini adalah ini tren, sekali lagi tren dan bukan volume pencarian ya. Meskipun di sini ada data angka 100 ya, ada angka 93, 71, itu bukan berarti jumlah pencariannya sejumlah itu. Ya, sekali lagi ini adalah tren. Nah, angka-angka yang tercantum ini adalah menunjukkan skala ya. Skalanya dari 0 sampai 100. Dan setiap periode yang kita cari itu pasti ada angka 100-nya. Dia menyentuh di angka level tertingginya itu 100, itu ada di tanggal berapa misalkan seperti itu. Nah, kita lihat untuk data ini kan ya sejak tanggal 1 Januari itu angka 100-nya ada di sini. Ya, ini. Nih, tanggal 16 sampai 22 Februari 2020. Ya. Nah, kalau kita rubah lagi, misalkan kita rubah menjadi ada beberapa tren yang mungkin kalau misalkan setahun ini terlalu panjang, kita mau lihat yang akhir-akhir ini, untuk tren akhir-akhir ini bagaimana sih, untuk kita mau memutuskan trennya bagaimana untuk awal. Kadang-kadang data yang terlalu panjang misalkan sejak meskipun ada 2004 sampai sekarang itu mungkin terlalu panjang. Ada beberapa bisnis yang mungkin saat ini tren tapi ternyata sebentar saja sudah turun. Nah, karena kalau mau mencari bisnis yang stabil dari periode ke periode, mungkin kita bisa panjangkan periodenya untuk tahu itu produknya stabil. Tapi kalau mau melihat yang akhir-akhir ini, misalkan produk tertentu, apakah memang pencariannya banyak ya, dan produk ini baru, ya kita persempit areanya menjadi kira-kira sejak kapan sih produk ini muncul gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau 90 hari seperti ini, datanya agak sulit dibaca ya. Kalau saya lihat ada turun naik seperti ini. Jadi kalau mau lihat sepatu kulit mungkin kita panjangkan cocoknya. Nah, kalau yang terakhir ini misalkan apa nih ya? Mungkin yang terkait misalkan sekarang lagi musim hujan. Jadi musim hujan kita misalkan cari jas hujan ya, atau payung ya, bisa saja gitu ya. Oke ya. Jadi sekali lagi ini data yang menunjukkan di titik tertinggi ya, skalanya terjadi kapan ya. Nah, ini kan 90 hari itu, kalau yang tadi dalam waktu dari Januari sampai sekarang ya, sampai terakhir itu terjadi 100-nya terjadi di Februari. Nah, kalau 90 hari ini terjadi 100-nya di tanggal ini ya, tanggal 20 November 2020 gitu ya. Oke ya. Nah, kalau mau melihat tren yang turun ya, misalkan dalam 1 tahun ya, 1 tahun 12 bulan terakhir ya, misalkan kita bisa menambahkan perbandingan. Nah, oke, sebelum masuk ke perbandingan mungkin saya sampaikan data yang bawah dulu ya. Di bawah, nah ini di bawah ini menunjukkan provinsi mana yang pencariannya tertinggi ya. Di Bengkulu ini skalanya 100, Sumatera Selatan skalanya 94, Aceh skalanya 92, Kalimantan Selatan skalanya 82. Ini sekali lagi juga skala ya, bukan angka ya.
skalanya tinggi ya, bukan angka pencarian ya, bukan volume pencarian. Kalau volume pencarian, teman-teman bisa lihat berdasarkan, kalau provinsi nggak bisa ya di marketplace. Jadi marketplace itu bisa melakukan melihat volume pencarian dalam 1 bulan. Misalkan di Shopee itu bisa kita lihat volume pencarian terhadap suatu kata kunci tertentu ya. Misalkan sepatu kulit ya, di Shopee itu pencariannya dalam 1 bulan berapa ya. Sepatu kulit berbeda dengan sepatu kulit pria ya. Jadi keywordnya berbeda, juga pencariannya berbeda volumenya ya. Demikian juga di Google Trend sama, akan berbeda gitu. Keywordnya yang berbeda juga akan membuat datanya yang ditampilkan juga berbeda. Nah, tadi ini adalah daerah-daerah dengan pencarian yang cukup besar ya. Ini secara provinsi. Nah, kalau kita klik di sini, ini kita bisa dapatkan untuk kotanya. Nah, kotanya mana ini? Bandung, Medan, ya, Jakarta, Surabaya. Nah, fungsinya apa? Jadi ini fungsinya kalau misalkan teman-teman mau iklan yang berdasarkan area, contohnya di Facebook Ads, itu bisa ditembak ke area, ditujukan ke area sana ya, ke area yang banyak pencariannya. Atau kalau mau di yang itu yang berbayar Facebook Ad, kalau yang organik yang nggak berbayar itu pakai Facebook Marketplace. Nah, di platform lain contohnya di OLX itu bisa kita pasang berdasarkan area itu. Jadi kita kliknya atau kita pilih areanya itu area yang memang sedang banyak pencarian. Apakah bisa? Ya tentu bisa ya. Itu bisa. Jadi kita nanti kalau misalkan di Facebook Marketplace itu bisa kita pilih kotanya. Contohnya misalkan saya pernah ngiklan, saya diminta bantuan teman untuk menjualkan rumahnya yang ada di Denpasar gitu ya, Denpasar Bali. Itu saya tidak perlu harus buka account yang beralamat di Bali atau mungkin saya mesti ke sana dulu, itu tidak perlu. Jadi kita bisa dari Jawa Tengah itu membuat iklan yang ditujukan untuk target marketnya ada di Denpasar gitu. Kalau di Google di Facebook Ad itu malah bisa berdasarkan umurnya berapa gitu ya, umur berapa, kemudian ketertarikannya apa, kepemilikan gadgetnya apa gitu ya, itu bisa ya, bisa misalkan punya anak satu itu bisa tertarget sekali kalau di Facebook Ad. Nah, kalau di Facebook Marketplace dia lebih fokus ke lokal ya, jadi lokal misalkan radius berapa, meskipun kita tetap bisa menjaring yang dari sekitarnya gitu, area-area di luar yang dekat kita gitu. Misalkan saya juga menjual misalkan di Facebook Marketplace itu di Malang, misalkan kita mau jual rumah misalkan di Malang seperti itu, sementara kita di Jawa Tengah, itu kita tinggal klik aja area Malang misalkan, Malang. Nanti orang-orang Malang di Facebook Marketplace itu akan melihat iklan kita gitu. Tapi orang Jawa Tengah nggak bisa langsung melihat iklan kita, tidak serta-merta bisa lihat iklan kita di Facebook Marketplace yang iklan yang ada di Malang begitu. Kemudian kalau di OLX sama, jadi di OLX itu bisa kita klik daerahnya. Jadi misalkan kita ada di Jawa Tengah, di kota misalkan di Demak misalkan, ya Demak, kita bisa klik Demak. Kemudian kalau kita punya barang lagi yang cocoknya ada di Bandung misalkan, ya bisa kita klik Bandung gitu. Jadi target market kita ada di mana. Nah, itu beberapa yang fungsi dari kota-kota ini ya yang ada di Google Trend. Jadi bisa kita lihat dari Google Trend. Nah, berikutnya query terkait ya. Jadi kata kunci apa saja yang terkait dengan sepatu kulit. Nah, ini contohnya di sini jelaskan proses pembuatan sepatu kulit. Ini meningkat, jadi pencariannya meningkat 200%.
ya dalam kurun waktu itu. Kemudian sepatu kulit pria casual, cara mencuci sepatu kulit. Nah, keyword-keyword ini bisa kita jadikan acuan. Misalkan kita mau membuat bisnis yang apa nih? Contohnya jualan sepatu kulit pria casual lah. Ini mungkin banyak yang nyari gitu. Atau malah mungkin bisnis turunannya gitu. Bisnis turunannya adalah cara mencuci sepatu kulit ya. Berarti bisa kita buka laundry, laundry khusus jasa cuci sepatu ya. Apa istilahnya banyak kan ya laundry laundry sepatu itu banyak. Nah, itu kalau yang topik terkait ini mungkin tidak terlalu berkaitan ya. Mungkin bisa kita abaikan di sini. Nah, sekarang kalau kita mencoba untuk bandingkan ya, coba kita bandingkan misalkan kita ragu nih mau sepatu kulit, jualan sepatu kulit atau mau tas pria gitu. Tas tas pria gitu. Nah, kita akan bisa lihat perbandingannya di dalam 12 bulan terakhir ya, biar gampang ini ya. Nah, ternyata seperti ini ya. Nah, ini ternyata yang tas pria lebih tinggi pencariannya dibandingkan sepatu kulit ya. Jadi ini bisa kita pakai sebagai acuan. Nah, sekali lagi ini bukan volume pencarian tetapi tren. Tren apakah tren untuk sepatu kulit itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tas pria? Tetap akan ada angka 100-nya. Skala 100-nya ada di mana? Nah, ini skala 100-nya itu ditempati oleh tas pria di periode 29 Desember 2019 sampai 4 Juni ya, di antara ini ya. Kemudian turun ya. Nah, ini awal pandemi ini terpuruk di sini, kemudian mulai setelah itu naik lagi ya. Coba kita lihat sekarang orang menggunakan hand sanitizer, yang mencari hand sanitizer itu berapa sih? Hand sanitizer. Ya. Begitu ya tulisannya ya, betul ya. Nah, ini ya. Kita lihat ya, memang tinggi sekali di periode awal-awal pandemi itu sampai segini, kemudian tuh hanya sebentar saja orang nyari hand sanitizer itu ya. April ini sudah turun ya sampai sekarang ya, sampai landai ini ya, udah nyaris sudah gak banyak orang nyari hand sanitizer. Nah, padahal COVID-nya sendiri ini malah tambah ya kan. Ya oke ya, oke kita hapus karena ini berarti kan bisnis yang tidak bisa kita pertahankan kalau mau bikin hand sanitizer atau jualan hand sanitizer ya, harus dirubah ini. Oke, mungkin kalau mau kita lihat hand sanitizer secara sendirian nanti bisa kita lihat. Ini kita hapus saja, misalkan ini kita hapus ya, ini kita hapus, ini kita hapus, bisa kita hapus ya. Nah, secara 12 bulan terakhir bagaimana hand sanitizer ya, seperti ini, sama kayak tadi ya. Jadi posisinya sudah sama kayak ini kan sudah kurang dari 1 ya, di awal di Desember ini kurang dari 1. Ini di akhir ini di Desember tanggal 5 ini tinggal 2 ya, skalanya 2. Udah di stabil ini mulai dari apa ini, April ya, udah nggak banyak orang nyari. Oke, kita hapus saja untuk sanitizer. Sekarang saya coba untuk menampilkan data yang lain ya, karena musim penghujan saya ingin menampilkan satu data yang mesti kita perhatikan juga dalam menganalisis ya. Oke, payung ya, orang mungkin nyari payung
di musim penghujan. Saya ingin datanya setahun. Ternyata untuk orang yang nyari payung itu di stabil ya, tidak peduli, dia agak naik saja di bulan terakhir ini, di 29 November sampai 5 Desember ya. Kita bandingkan dengan jas hujan. Sebentar, sebelum perbandingan kita coba lihat datanya. Kita coba datanya untuk biar teman-teman mengetahui ini. Oke, yang tadi sama payung ya. Nah, kita lihat query terkait ya. Nah, query-nya seperti apa? Ternyata untuk payung itu, kata kunci payung itu ada tertingginya payung FDW, kemudian chord menepi, nama payung FDW, nickname FF payung, nickname FF. Ini tidak, saya juga kurang paham ini apa ini, payung apa yang dimaksud ya. Coba kita datanya kita perpanjang lagi ya, sejak 2004 misalkan ya. Kita akan coba lihat, kita panjangkan saja. Nah, ini 2017. Oke, terlalu panjang mungkin. Terlalu panjang. Mungkin 5 tahun terakhir. Nah, 5 tahun terakhir ya. Ya, kita akan lihat perbedaannya. Nah, datanya seperti ini. Payung adalah satu kebutuhan yang sebetulnya itu setiap waktu dicari orang, tetapi tidak mungkin kalau dia ada perbedaan yang sangat gratis ini ya. Puncaknya ada di September 2017. Nah, kita lihat datanya ada apa ini di query-nya, query terkait. Nah, ini baru ketahuan kan bahwa orang mencari payung itu ketiknya payung teduh akad, akad lagu akad, download akad, payung teduh akad lirik. Nah, berarti ini sebetulnya bukan payung-payung untuk payung hujan atau payung panas, payung mobil yang dicari, tetapi ini adalah yang di query payung teduh ini grup musik yang memang sedang hit terkenal di tahun 2017 itu, di waktu-waktu ini gitu ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman sedang mengetikkan mencari kata kunci tertentu, perhatikan apakah terjadi kontaminasi atau terdistorsi dengan objek-objek yang lain yang tidak yang dimaksudkan. Jadi terlalu luas gitu ya. Ya, mungkin kita bisa ketikkan yang sepadan misalkan, yang sejenis misalkan jas hujan. Oke, kita bandingkan sekarang ya, jas hujan. Nah, seperti ini ya. Jas hujan cenderung dia stabil, kita bisa tutup dulu. Ini yang payung karena terdistorsi tadi datanya. Kita hapus saja, kita lihat jas hujan datanya seperti apa. Sebelum ini menjadi acuan, kita sebaiknya cek di query-nya. Nah, ini juga terdistorsi juga ya. Ada monyet jas hujan, monyet pakai jas hujan, monyet pakai jas. Oke, kita akan lihat datanya lagi. Ini terlalu tingginya ada di mana ini? Oktober 2020. Kita akan persempit periodenya, jangan 5 tahun tapi di 1 tahun saja, di 12 bulan terakhir. Kita akan lihat apakah ada kenaikan. Nah, betul ya. Jadi ini kalau dari sisi data, permintaan naik di bulan Januari 2020, kemudian di akhir ini juga mulai Oktober ini naik hingga puncaknya di
tanggal berapa ini, akhir Oktober ya. Nah itu di puncaknya di akhir Oktober. Kita lihat query-nya, monyet jas hujan, monyet pakai hujan, kok masih tetap ya. Oke, ini berarti datanya masih terdistorsi dengan, nah, saya juga nggak tahu ini apakah ada mungkin video viral yang di situ ya. Google Shopping, coba kita lihat Google Shopping ya. Kita bisa cek aja di Google Shoppingnya agar pencarian kita lebih spesifik ya. Nanti query-nya apakah query tidak cukup data ya. Nah ini yang kita maksudkan, untuk teman-teman juga mesti ngecek apakah jadi data ini masih berkaitan dengan yang memang sedang kita cari ya. Kalau memang berkaitan, nanti kita cek data dengan query-nya ya, query terkait ya. Yang dikhawatirkan seperti tadi, ternyata query-nya itu melenceng dari yang seharusnya kita inginkan ya. Misalkan kita inginkan cek produk, ternyata jatuhnya ke bidang lain atau kategori yang lain ya, seperti itu. Oke, mungkin kita akan tetap di grup di penelusuran web, tapi di kategorinya kita coba bedakan di belanja, apakah masih tetap terdistorsi apa tidak ya. Masih ya, masih. Oke, coba kita hapus, kita cek lagi. Ya, masih tetap ya. Berarti ini teman-teman kita mesti perhatikan ya, dari keterkaitan antara data dengan yang di bawah. Nah, jadi sekali lagi Google Trend ini untuk menunjukkan tren dari suatu keyword yang kita cari ya. Kemudian nanti kita akan bandingkan. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang meriset produk yang ingin dijual, atau meriset mengevaluasi produk yang teman-teman jual saat ini, itu pakainya Google Trend untuk melihat data trennya, naik atau turun atau stabil. Kemudian memperbandingkan antara produk satu dengan produk yang lain. Nah, biasanya ini banyak dicari oleh internet marketer ya, yang mencari misalkan produk-produk yang mau diiklankan. Kemudian menjelang awal tahun itu biasanya orang mencari untuk nanti di 2021 misalkan, itu produk yang akan tren itu apa sih ya. Itu bisa berdasarkan Google Trend ini, tentunya dengan data yang ada misalkan di akhir-akhir ini datanya seperti apa gitu ya. Nah, karena ini berdasarkan tren saja, kita mesti membandingkan, menghitung juga sebetulnya volume pencariannya itu seberapa besar ya. Mungkin produk-produk tertentu itu bisa saja volume pencariannya sangat besar ya, atau sedang atau kecil ya. Nah, itu bisa kita ketahui di marketplace yang menyediakan data tentang volume pencarian itu. Jadi yang menyediakan misalkan seperti Shopee, kemudian Lazada, di Bukalapak juga ada, Tokopedia juga ada gitu. Nah, itu datanya biasanya ada di iklan yang kita seolah-olah mau iklan berbayar ya, iklan berbayar. Nah, itu untuk itu nanti kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.